Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabikum bisanilah yaumidin ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallam wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bisanilah yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullahi wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qala sayyidina yusril lakum a'malakum wa yafir lakum dzunubakum wa man yuzila ala Allahu wa rasuluhum fauza azim. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu ciri orang muslim yang baik ialah hidup bersih dan memelihara kebersihan. Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan bersih atau suci dijadikan sebagai syarat sahnya ibadah. Misalnya wudu merupakan syarat sahnya ibadah sholat, dan wudu itulah sendiri termasuk ibadah. Begitu pentingnya kebersihan sehingga bersuci atau kebersihan atau melakukan kebersihan merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam. Di dalam kitab-kitab fikih, masalah bersuci atau kebersihan termasuk bab terharah. Kaum muslimin yang berbahagia, agama Islam sangat mementingkan kebersihan sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan tergolong orang-orang yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkat tolak daripada iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu setiap mukmin harus berupaya menjadikan dirinya suci bersih supaya berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci itu. Hal ini dapat dipahami bahwa kebersihan sangatlah bersumber dari iman, merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu setiap mukmin dituntut untuk menjaga kebersihan. Dan sebagai tolak ukur dari seorang mukmin yang baik ialah bersih dan cinta kebersihan, yang berarti setiap mukmin akan berusaha keras untuk memelihara kebersihan, baik kebersihan jasmani, rohani maupun kebersihan pakaian, tempat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang kita imami dan kita sembah bersifat maha bersih, mencintai kebersihan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, as-sakdiqola innillaha thayyiba yuhibbu thayyiban nazibun fatakhum yuhibbul qoma hawadu yuhibbul huda fatan natafu abudiyatakum. Artinya dari Said, sesungguhnya Allah Ta'ala
itu maha baik yang menyintai kebersihan, maha kebersihan yang menyintai kebersihan, maha mulia yang mencintai kemuliaan, maha pemurah yang mencintai kemurahan. Oleh karena itu kebersihan halaman dan pekarangan rumah, sifat-sifat Allah tersebut menjadi motivasi yang mendorong, menjiwai dan menyemangati perilaku dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang baik, bersih dan mulia. Dengan demikian maka kita akan mencintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin radhiyallahu, ajaran kebersihan dalam Islam harus dijadikan pola hidup praktis agar hidup kita bersih sepanjang masa. Ajaran Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap kebersihan di berbagai aspek kehidupan. Di antaranya ialah satu, kebersihan rohani. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan rohani dari sifat-sifat buruk yang tercela sehingga bersifat luhur yang mulia. Allah berfirman, waqimna sholata watina zakata watina wa rasulah innama yaridullah liyusiba anakum rijsa ala bait wa rahirakum tahiron. Artinya, dan dirikan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika sekiranya di depan pintu rumah seseorang di antara kamu mengalir sungai yang bening dan orang itu mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada daki kotoran yang melekat di badannya? Sahabat menjawab, tentu tidak ada lagi daki di badannya. Nabi selalu bersabda, demikianlah tasbih salat 5 waktu yang dengan itu Allah menghapuskan segala dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai. Kedua, kebersihan badan. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan badan dari berbagai najis dan kotoran agar badannya bersih dari berbagai bibit penyakit dan kuman yang mengganggu kesehatan. Allah berfirman, wat afalaha matazaka wa zakarahma robi wa sholat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat nama Tuhannya selalu disembahnya. Ketiga, kebersihan tempat. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, dan terutama tempat ibadah. Allah berfirman, la masjidu usihah ala taqwa min awali yaumil hakum at-taqu ma fihi rijalla yahibuna an yataza walahu yahibul mutahirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah, Nabi Muhammad bersabda, akhiru ribalakum wahiyya bakum hatta taku fil anasi samatan. Artinya, perbaiki rumah-rumah tempat kediamanmu dan perbaikilah pakaian-pakaianmu sehingga kamu menjadi seumpama tahi lalat di muka di antara manusia. Hadis riwayat Al-Hakim. Kebersihan keempat, kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian dipandang amat penting oleh agama Islam, mengingat pakaian melekat pada badan yang tentunya berkaitan dengan kebersihan badan, karena umat Islam harus memelihara kebersihan dan keindahan pakaian lebih daripada waktu mengerjakan ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhal mudassirukum wa anzi raqabaka wa kafir wa hiyabaka wa tohir maroj fajur. Arti, hai orang-orang yang berkumpul
atau berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Al-Muqarrasid ayat 74. Nabi bersabda, Asyadi fala inala jamilu yabil jamal. Riwayat Muslim tadi. Artinya dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Kelima, kebersihan makanan. Islam juga sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan makanan dan minuman, karena kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiban ma razaqnakum wasykuru illa in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah pada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Yang selanjutnya, keenam, kebersihan lingkungan. Kebersihan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Berkaitan umat Islam harus memelihara kebersihan lingkungan dan tidak boleh mengotorinya karena membahayakan terhadap orang lain. Nabi bersabda, Anibi Abbasi kola innaro wala diroro. Artinya dari Ibnu Abbas, janganlah kamu melakukan kemudaratan terhadap dirimu dan orang lain. 7. Kebersihan dalam rumah tangga. Ajaran kebersihan dalam Islam juga menyangkut kebersihan rumah tangga, baik tempat tinggal, perangkat alat rumah tangga, maupun soal hubungan anggota keluarga, khususnya hubungan suami istri. Allah berfirman, Akinu kuna mihaisu sakuntum min hujukum wala tudoru hanna litohiru alim. Artinya, tempatkanlah mereka atau istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Kedelapan, kebersihan harta. Kebersihan juga mengatur kebersihan harta, karena dalam harta itu terdapat hak Allah dan hak orang lain. Cara membersihkan harta dengan mengeluarkan harta zakat, fitrah, infak, sedekah. Allah berfirman, Husmin awahim sodakota tohirum wa zaki bina wasoli alihi inna solata sa'nu lahu inna solata sauka lahu walahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Khutbah yang kedua. Innal hamdulillah nasmadu wa nastaghfiruhu wa astaghfiruhu wa uzubillahi minasuri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadillahu fala mudhiyalah wa man yudillah fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa wasdahu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Wassolatan wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Kaum muslimin berlimpah, demikianlah pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan. Kesemuanya harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari iman. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai muslim yang bersih lahir dan batin, sehingga kita sehat sejahtera di dunia dan sebahagia di akhirat. Wa quli mulu wa sallallahu amalakum wa sallahu wa mu'minun wasyarujuna ila alihi rabbi wa rahum fahu bikum bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir muslimi wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'inhum wa ahwat
innaka sami'un qaribun mujibad da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadina wa lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna nama mirasihina robba atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.